teknis umroh. Kalau yang pertama kali pakai kupon disobek, nanti diumumkan dulu pertama kali. Terus yang kedua pakai absensi fingerprint. Jadi absen masuk, keluar, absen. Nanti siapa saja nominasi dalam waktu 1 bulan yang nggak pernah absen, nanti terdapat nominasi. Baik laki-laki maupun perempuan. Sekarang jadi ada fingerprintnya, bisa absen. Jadi sholat di absen. Terus yang kedua periode takmir. Periode takmir saya mengharapkan tempat saya maksimal 4 tahun. Saya sebetulnya 2021 sudah selesai dan saya sudah mau minta ganti sebetulnya. Tapi tergantung teman-teman, kalau belum siap. Tapi sebaiknya ganti menurut saya. Kalau kelamaan nanti juga nggak baik juga. Nah dulu takmir di Al-Falah itu 25 tahun nggak diganti-ganti, sehingga ngoyok, akhirnya nggak produktif karena nggak belajar. Kalau nggak salah 20 atau 25 tahun ya gitu, sekitar itu dulu. Ya akhirnya saat ini di per 4 tahun, saya 2021 sudah berakhir di bulan April. Nah, nanti biar keputusan di teman-teman semua, tadi sudah merancang, saya tak layang bisik, saya tak jadi keliling untuk manajemen masjid saja, biar yang di sana ada Mas Anas dan lain sebagainya. Ketiga, takmir ormas. Saya sama, ormas saya adalah diamanai ke Muhammadiyah, tapi semua yang saya undang adalah semua ormas. Khotibnya saya undang Pak Sukino. Khotibnya saya pernah di Luwipi itu malah undang MTA, yuk ben aku mau ben rame ya gitu. Serius, Salafi saya undang, dari NU saya suruh khotib, jadi saya rangkul semua. Ya kan beda, anak muda kan harus lincah gitu ya, sehingga ya asal itu untuk kemajuan masjid, asal untuk umat, saya pikir ormas apapun tidak masalah. Tapi yang penting tujuannya adalah kemakmuran masjid, kecuali ya untuk kemakmuran masjid. Jadi takmir melayani jamaah, bukan takmir menjadi penguasa. Biasanya kan ngatur semua, pokoknya kayak ini raiso. Tapi penguasa masjid, bukan pelayan masjid. Nah itu ruhnya yang penting ya. Ruhnya harus kena, tujuannya adalah untuk kemakmuran masjid. Yang terakhir, strateginya gimana? Kumpulkan seluruh jamaah, saya akan ngomong tentang dahsyatnya sedekah. Saya kemarin launching beras sama launching makan siang itu dapatnya 16,5 juta sama 4 juta. Kemarin itu 1,5 jam lah, setengah jam misi gitu ya. Jadi digugah, terutama ibu-ibu ini paling dahsyat kalau untuk sedekah. Kalau setuju, saya mengusulkan di sini adakan kampung sedekah. Setiap warga kasih kenceleng, nanti ada ibu-ibu yang mengutip. Ini di Banyon sudah di launching, di Jakarta ada 20 RW. Artinya apa? Untuk membangun kesadaran berbagi pada sesama, baik untuk masjid, untuk kesehatan, untuk anak fakir miskin, untuk beasiswa, nanti kemana-mana. Ini Banyon Mas Ringga sudah oke, silakan aja diduplikasi di sini, bisa insya Allah. Jadi seluruh kampung bareng-bareng, entah 1.000, entah 2.000, entah 3.000 untuk sedekah rutin tiap hari. Ya saya pikir ini sudah keren. Januari sampai Oktober sudah kayak gini, sabar. Jadi naik rekoso angel biasanya malah lebih nikmat. Naik pengennya cepet biasanya orang pakai pena. Ben sabar naik boleh duit gitu ya. Dinikmatin prosesnya, akhirnya lama-lama nanti juga akan selesai. Karena saya juga tidak ada hentinya bangun fisik Al-Falah ini baru saya lihat untuk ruang transit. Jadi tempat imam, tempat takmir ada ruang meeting tersendiri. Nah syaratnya masjid itu hidup, takmirnya, rapatnya dalam waktu 1 bulan berapa kali? Ya sebutinya itu. Kalau rapat takmir kok setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha, pertanda takmirnya ada hidup. Oh banyak di sana banyak. Nah di Al-Falah alhamdulillah rapatnya setiap Senin malam, seminggu sekali.
Kalau rapat serius sekali, pertanda organisasi ketakmiran hidup. Karena ada yang dirancang, ada yang dievaluasi. Lah sepro-sepro ini kalau orang pernah rapat, ya berarti tidak ada takmirnya. Makanya cek saja rapatnya ping piro dalam waktu 1 bulan. Itu kelihatan takmirnya jalan atau enggak. Makanan, Masya Allah, luar biasa. Ini masih ada sebagian di antara kami itu berpikir bagaimana infak jamaah itu ya untuk memperbaiki masjid dan fisik bangunan sebenarnya. Program yang lain wis koyo golek dhewe dan bahkan yang aku dan ojo diutak-atik ya sampai itu. Nah, seperti itu bro. Ya. Masjid daripada untuk bangun lebih baik untuk dimakmurkan. Untuk menarik bagaimana umat itu ke masjid. Ya sekarang megrong apik tapi kosong. Nanti kasihan yang wakaf nggak dapat amal jariah. Tapi ketika masjidnya makmur, semua pahala akan mengalir. Jangan sampai akan terjadi candi masjid. Iya kan? Saya datang ke Turki, masjidnya mewah, sholat subuhnya nggak ada satu shop. Serius. Di Hagia Sophia sekarang baru dibuka. Waktu saya ke sana untuk selfie. Wah, jadi datang masjid untuk foto-foto tok, tapi ora sholat. Jadi jangan sampai meninggalkan candi masjid. Coba dibayangkan candi-candi waktu itu juga mesti luar biasa. Tapi sekarang tujuan wisata, destinasi masjid apa sini? Alam mana? Jangan sampai begitu nanti. Tapi kader anak muda itu lebih penting. Jadi pengajian kalau bisa ya kayak gini, belum jadi masjidnya. Lebih keren itu. Luar biasa ini. Belum jadi aja sudah untuk pengajian itu. Ini lebih keren daripada masjidnya bagus nggak pernah pengajian. Pilih mana coba? Yang penting yang memakmurkan. Masjid itu bukan masalah bangunannya seperti apa, tapi yang terpenting adalah makmurnya seperti apa. Itu lebih penting karena membentuk mentalitas, membentuk pikiran, membentuk ideologi, membentuk karakter itu ya kumpul di masjid kayak gini. Daripada masjidnya bagus tapi nggak ramai, hanya bangga. Wah, kayak menorone, elok pol, tapi rano jangan. Makanya orang datang al-falah kan masjidnya biasa saja, tapi hidup selalu masjidnya. Ada yang jaga, lampunya nyala terus. Lampu hanya 5 juta, 7 juta sebulan itu listriknya, enggak banyak juga. Tapi kan terang gitu. Lah kalau masjid jam itu dikunci, yang ditilui masjid ganti. Mekah Madinah kan nggak pernah dikunci, buka terus 24 jam gitu ya. Ya artinya apa? Ayo kita rubah. Tadi Pak Lurah juga menyampaikan cara wong dhisik kalau saiki wis beda. Makanya sekarang harus kita juga berubah zamannya. Padahal sekarang ada generasi milenial, muslim milenial. Maka ayo kita rangkul yang nanti ke depan meneruskan cikal bakal masjid ini adalah anak-anak muda. Maka mulai saat ini anak-anak harus cinta ke masjid. Yang diundang juga anak-anak muda seperti Fuad tokoh youtuber, gitu nggak apa-apa. Jangan dijauhi supaya apa? Anak muda senang ke masjid. Masjid biasanya isinya ngomong tua-tua kan nggak ramah anak muda. Yang terhormat Ustadz Insinyur Kusnidi, tadi dikatakan bahwasanya apabila ada seorang jamaah mau membayar rekening listrik misalnya, maka insya Allah nanti akan diterangi hidupnya. Ya. Kemudian juga tadi apabila ada satu jemaah mau membayar rekening air, maka nanti akan insya Allah dilancarkan urusannya. Nah ini pertanyaannya itu justru malah sebaliknya. Di tempat kami ini ada satu jemaah atau beberapa jemaah, justru dia itu memanfaatkan fasilitas masjid untuk kepentingan pribadi. Padahal saya melihat bahwasanya dia itu juga sudah punya, misalnya listrik sudah punya, kemudian air ya sudah ada disiapkan
sumur dalam dan sebagainya. Nah ini bagaimana nanti hukumnya? Apakah ini bisa dilanjutkan atau bagaimana hukumnya? Dan dia seolah-olah itu juga ini membayar apa istilahnya mengganti apa yang dia pergunakan dari masjid. Nah ini mohon dijelaskan bagaimana hukum-hukumnya. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum. Ada lagi? Cukup? Ibu-ibu? Oh, satu lagi mereka. Yang sangat muda. Sampun? Ya. Baik, yang tadi menggunakan fasilitas masjid saya pikir silakan saja Pak, menurut saya. Silakan pakai sepuasnya. Itu namanya kalau dia mampu mental miskin. Saya ada materi menginstal mental kaya setiap hari Jumat malam Sabtu. Jadi orang itu belum tentu hartanya banyak, materinya banyak, mobilnya banyak, tapi dia medit, itu mental miskin. Tapi hidupnya biasa-biasa saja, tapi sering bantu orang lain, sering sedekah, sering infak, itu mental kaya. Kaya dan miskin bukan banyaknya harta, tapi kaya dan miskin adalah bagaimana dia mensikapi hidup ini. Bagi yang tadi memanfaatkan, silakan saja. Di Alfalah, seluruh UMKM di sekitar Alfalah silahkan ngambil listrik, silahkan ngambil air sepuasnya. Ada sekitar 25 atau 35 UMKM. Silahkan pakai fasilitas masjid gratis. Ya karena masjid mental kaya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau yang sudah terjadi didoakan saja Pak. Mudah-mudahan dapat hidayah dengan sadar gitu ya. Setiap kali dia menggunakan itu dia ngasih uang. Oh. Ngasih uang sekedar untuk listriknya. Padahal di rumah sudah ada listriknya juga. Ya nggak apa-apa lah pokoknya komunikasi dibagusin terus saja, nggak apa-apa. Insya Allah nanti jadi amal jariah sing dola tua. Tadi kan orang pemulung, orang nggak sholat, tukang beca ngambilin air teh, ngambil nasi. Mudah-mudahan suatu saat dapat hidayah dari Allah, ben gelem sholat. Saya pernah saat ini, bukan pernah, di depan geprek itu ada warung timlo. Tugas saya belajar mendoakan. Padahal ini menghalangi warung saya. Mestinya kan saya suruh pindah, di lahan saya. Tapi saya punya keyakinan nantinya diusir, bisa jadi rezeki saya malah juga terusir. Maka setiap pagi didoakan. Dan alhamdulillah setelah didoakan malah mangun permanen. Nanti mangun jemput ya Pak. Bangun permanen akhirnya kaget saya. Kok malah wah berarti doanya dikabul. Didongake meneh alhamdulillah sekarang dodolan ayam geprek. Produknya podo. Ayam penyet. Alhamdulillah ora apa-apa, rakitan batin rodon longso. Latihan ikhlas. Dan sekarang sudah lupa saya. Artinya apa? Saya latihan lapang dada walaupun menghadapi yang tidak menyenangkan. Makanya sedekah paling hebat adalah mendoakan orang yang menzalimi diri kita. Angel Mas, nggih angel. Neng dilatih terus. Kemarin saya ngisi di bursa Yogyakarta, ada seorang bapak dari Magelang punya piutang 10 miliar. Jadi dia diutangi 10 miliar. Dia sampai keloro-loro. Mulai saat ini bapak, jenengan segera banyak istighfar, mengikhlaskan 10 miliar. Mudah-mudahan itu menjadi amal jenengan di hari kiamat dan mudah-mudahan tidak menjadi beban bagi yang hutang. Istri saya nanti begitu. Ada tetangga pinjam bantu, wah seminggu tak sahur ya, seminggu lali pinjam meneh, pokoknya sampai bosen, nerong bosen bantu terus, latihan, kalau nanti mau angel, apa-apa ini mungkin bisa jadi rezeki Allah dilewatkan diri kita, gitu ya. Terus yang kedua, apa tadi?
Ekonomi. Nah, di apalah ada namanya coaching bisnis. Namanya pengajian bisnis setiap Jumat malam Sabtu jam 8. Ada Pak Toto, dulu tukang keripik, 12 tahun nabrak orang meninggal dunia. Mau dipenjara, saya damingin. Akhirnya dia pintar mijet. Pelatih ini mijet-mijet sejak ketemu saya, sekarang karyawannya ada 17 orang. Bekam dan mijet. Ada Mas Herman, rumah dan tanahnya digadekan, rumah tanahnya orang tua digadekan sampai bermusuhan sama orang tuanya. Akhirnya ketemu sama saya 2014, saya bimbing, saya arahkan, dan alhamdulillah sekarang dia setiap Ramadan gelosor iktikaf selama 10 hari full selama 3 tahun. Masya Allah, ini kabarnya sekarang Mas Herman bikin vitamin burung dijual online. 1 bulan sekarang bersihnya 30 juta. Akhirnya Mbak Feby dulu juga ngerintis jualan paket data. Nah, alhamdulillah sekarang BRI Link. Billingnya terbaik se-Solo Raya. 1 bulan 4.000 transaksi. 1 transaksi 5.000 rupiah. Itu BRI Linknya, belum paket datanya. Dengan kabar 1 bulan omsetnya 3-6 miliar. Yang dari hanya jualan paket data. Akhirnya semua pengusaha yang saya sebutkan tadi, ada Pak Dr. Eko, ada Mas Jumanto. Jangan tindak Sragen, depan Al-Falah ada Angsle dan Ronde. Depan Masjid Al-Falah. Saya juga baru Pak Jumanto, pegawai rumah sakit tapi jualan Angsle dan Ronde. Cerita ke saya 1 bulan itu bersihnya 25-30 juta. Kok bisa begitu? Sedekah jur-juran. Serius nih, sedekah apapun dia sedekahin. Kalau sedekahnya kaget luar biasa, sama Allah akan dikasih rezeki yang kaget luar biasa. Tapi kalau kita nggak pernah ngageti orang lain, jangan harap kita dapat rezeki kaget sama orang lain dari Allah. Kalau Anda jenengan sedoyo pengen dikageti Allah, maka sering-sering sedekah kaget sama orang lain. Ibu-ibu nek tuku sayuran ora usah ditawar. Nek iso diluwi. Ben kaget bakule. Nah, teng mall mboten nawar. Teng bakul iki piro to yo? Lah mbok dikurang sithik. Ah, ditawar entek-entek ah. Nah, mulai benjing jamaah mriki nek bakul sayur tuku kabeh. Ustaz Arifin Ilham, tekniknya sedekah apa? Keluar dari ngisi pengajian, burung-burung yang dijual dibeli, setelah beli dilepaskan. Coba, itu kan levelnya udah memang luar biasa. Saya latihan sama istri saya ke pasar gede, ada mbok-mbok besepuh, pisangnya kita orang mati lagi, tak tuku kabeh, tak dongke tukang becak. Saya bahagia, mbak bahagia, tukang becaknya bahagia. Kalau kita sering bahagiakan orang lain, insya Allah kita dibahagiakan sama Allah. Tadi ada Ulis Wawati, kanker stadium 2, kanker payudara. Nemuin saya, tak suruh ikhlas, suruh ridho. Suaminya jualan pasang parabola. Nemu saya merangkul, Mas matur nuwun sakniki bojo kula pun mantun kanker payudara nih. Napa sepe sedekah kalih ikhlas lan pasrah. Akhirnya saya tadi terus yang nanti. Artinya apa? Hidup itu sudah mudah. Yang penting bahagia. Ojo Rasulullah. Jurnal syukur dilakukan. Alhamdulillah esok bangun pagi. Alhamdulillah masih sehat. Kemarin saya habis naik motor ke Bali. Hari Jumat pagi, pulang Selasa sore. Saya mau berangkat, istri saya khawatir. Siko ini belum pernah naik motor jauh, pasti capek. Soalnya naik motor mulai jam 5 pagi, selesai jam 10 malam setiap hari. Lah mau naik motor dari Sragen ke Solo aja pegel kabeh. Tapi ketika saya rubah, harus bahagia, harus senang, ternyata tidak ada capek. Dan istri saya kaget, loh Mas kok seger terus? Malah dikontoring wae terus ben sehat. Alhamdulillah saya sehat gitu deh. Pulang saya Selasa sore gitu ya. Semua tergantung pikiran kita. Mengelola masjid, mengelola apapun tergantung pikiran kita. Nah, monggo nanti kumpulnya seluruh pengusaha di sini, nanti saya akan hadir juga.
Dikumpulkan pengusaha sini, nanti akan sharing tip-tipnya bagaimana. Insya Allah mungkin pembangunan masjid ini bakalan cepat Pak, asal pengusaha pada kumpul. Nah, Amin, amin. dikumpulkan mereka bakul-bakul, sopowai kumpulkan mereka, sedekahnya dikencengi, rampung masjidnya, makmur masyarakatnya, bahagia semuanya. Insya Allah itu gampang sebetulnya. Sing angel pikirannya awake dhewe. Ya, sing menyebabkan semua sulit kadang pikiran kita. Maka jangan persulit apa yang kita impikan. Masya Allah. Kita teriakan takbir. Allahu Akbar. Allah Akbar. Ya, ini ada WA masuk pertanyaan. Saya malu untuk menyampaikan langsung itu. Yang pertama, saya mau tanya, tadi disampaikan takmir atau pengurus masjid digaji. Kan mengurusi masjid itu harus ikhlas kan? Apa boleh? Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf, takmir kami rata-rata sudah sepuh dan maaf sulit menerima usul dari kami yang anak muda ini. Enaknya diapakan ya? Sebenarnya bagaimana mungkin Dikirim. ini ada pertanyaan. Sambil kegeprek. Baik, gini. Ngurus masjid itu harus ikhlas, yes. Tapi ngurus ekonomi rumah tangga harus beres. Gimana ikhlas tapi rumah tangganya berantakan? Gimana ngurus masjid akhirnya anaknya nggak bisa sekolah? Nggak boleh. Itu zolim namanya. Maka takmir harus disempuyung semuanya. Jadi nggak boleh. Ya sekarang kalau kayak gitu biasanya masjidnya nggak maju. Jadi nanti dicari siapa yang memang serius ngurusin masjid dan orang yang belum mempunyai pekerjaan biasanya. Jadi pekerjaannya ya adalah ngurusin masjid. Dan pekerjaan ngurusin masjid bukan pekerjaan biasa. Ini adalah pegawainya Gusti Allah dan dapat SK langsung dari Allah. Kenapa saya begitu? Ya rata-rata orang yang ngurusin masjid hidupnya ekonominya beres. Rata-rata mayoritas cukup dicukupkan sama Allah sehingga bisa sekolah, carikan beasiswa. Nanti kalau nggak ada, saya linkkan ke Lazismu Solo masalah beasiswa. Saya konekkan karena saya banyak bantu beasiswa. Kebetulan saya sebagai pelopor Lazismu juga di Seragen. Dan alhamdulillah 2 kali berturut-turut menjadi Lazismu terbaik nasional 2 kali. 1 tahun bisa mengumpulkan dana 8 sampai 12 miliar. Nah, akhirnya apa? Ya semua tinggal niat. Padahal dulu juga nggak tunggu. Dan caranya gimana? Pegawai Lazismu saya gaji seperti pegawai bank. Alhamdulillah dari urusan mengangkat Mas Ikhwan Sofa gajinya 7 juta dapat Innovaribon. Jadi orang gagah. Masa bangga hanya pegawai bank? Pegawai masjid harus lebih hebat daripada pegawai bank. Pegawai Lazismu, pegawai apapun harus lebih gagah. Kerja terpundi takmir masjid. Wah, gitu. Takmir masjid sih penting ikhlas lah. Jadi harus ekonominya juga mantep gitu. Jadi kan terpundi, lo pegawai Gusti Allah. Saat ini sampun kecakapan sedoyo, kebutuhan keluarga, sedoyo yang kuyung, gagah. Hari ini betul sakit sekolah gitu, dipatus ke SPP beasiswa. Wah, akhirnya apa? Serius kursi masjid. Ya, tapi ini ekonominya tuh nggak terus. Nah, akhirnya berarti zalim kepada orang yang ngurusin masjid. Karena bulannya belum ada. Kopi ini kurang pahit, turunnya kurang wangi. Kalau dolan ke Masjidil Haram, pegawainya ribuan. Ke Masjid Nabawi ribuan juga. Pak Kiai Jazir ngasih kabar, imam yang masih training itu gajinya di sana 80 juta. Masih training loh ya. Kalau yang sudah ya hampir 200 juta gaji. Itu berarti nggak apa-apa. Kan? Sampun? Di Black Pitik ya. Black Pitik dipunjung. Ya enggak apa. Ya enggak apa-apa. Orang tua harus dirangkul. Tak pengestoni yo. Setelah mendengar pengajian tentang manajemen masjid, tak dukung, tak dorong masjidnya ben makmur, masjidnya ben rame. Mudah-mudahan kalau makmur rame, setiap yang sujud di sini dapat amal jariah yang wakaf. Jadi didorong
Soalnya nek wong tua niku mungkin pun beda kahanane. Nggih. Artinya pandangannya berbeda. Tapi nek cah nom lincah. Lebih gesit, lebih terengginas, lebih ya coba sekarang modern ada live. Ini siapa kalau nggak ada anak muda? Nanti akhirnya bisa di-share menjadi bahan dakwah. Kalau orang tua pi, ya kalau Android itu serah, so bingung apa tuh lagi? Ya artinya apa? Serahkan anak muda. Supaya apa? Zamannya sudah berbeda. Tinggal orang tua mendapatkan amal kebaikan dari anak-anak muda. Insya Allah lah, saya temenin terus bareng-bareng dakwah, baik di sini maupun seluruh raya. Dan saya buktikan kabar terbaik di Munzalan Mubarokan, Kiai Lukman di Pontianak, masjidnya luasnya hanya 17x10, berdiri tahun 2012. Wakafan juga, kabar terkini masjid tersebut sudah memberikan dana yang disedekahkan 150 miliar. Buka saja masjid Munzalan Mubarokan. Artinya apa? Di sini bisa kalau ada training center tadi. Ayo nanti kita rancang bareng-bareng tak ewangi. Nanti kita hadirkan tokoh-tokoh nasional. Supaya Sragen untuk Solo tumbuh dari sini, dari training center sini. Amin. Jadi bergerak semua bareng-bareng menjadi inisiator pergerakan masjid seseluruh raya. Jadi nggak usah khawatir tempatnya kayak apa, insya Allah ini akan dijabah sama Allah. Matursun. Alhamdulillahirobbilalamin. Oh, satu lagi terakhir ya. Terakhir. Mau melanggar aturan 9:30 saja. Langsung mawon. Di beberapa artikel itu kami atau saya sering membaca istilah BUMM Ustaz. Indonesia dari Masjid. Apakah di apalah sudah menjalankan? Bila mana udah buat kita dikasih masjid. Saya harapkan ini nanti 5-10 tahun yang akan datang biaya operasionalnya adalah dari BUMN. Kalau di sini minat atau masjid di sini minat, saya support konsep bisnisnya, saya support produknya. Dodolannya ini pun namung angkringan, sate-satean, sate usus, sate kepala, sate leher, ceker, brutu, kulit itu jadi sate-satean. Sekarang yang lagi viral di Jakarta, di Kampung Sedekah. Itu yang saat ini baru saya rancang. Soto juga bisa. Pokoknya nopo mawon dengan badhe tiru sampun kula tulari mboten sah bayar. Insya Allah nanti akan menjadi model ngapanya di sini atau di masjid mana didirikan angkringan, monggo. Nah, supaya nanti apa? Nanti kotak infak itu sudah nggak berguna karena dihasilkan dari badan usaha milik masjid. Kalau di Jogokaryan ada hotel Jogokaryan. Nah di sini apa? Silahkan kreatifnya anak-anak muda atau dikumpulkan para pembisnis. Ayo kita semboyong bareng-bareng. Nanti nek blonjo ning gone masjid, apapun boleh. Nanti Sragen baru pernah soto, sama sekarang angkringan. Nanti ini pelan-pelan. Kalau nggak dimulai hari ini ya kapan? Mudah-mudahan Bismillah ini menjadi model. Karena di Nabawi itu kan dari wakafnya Utsman bin Affan dari sumur itu. Kalau tidak salah sekarang per tahun menghasilkan 300 miliar per tahun dari kurma, apartemen, hotel dan berbagai pemasukan yang lainnya. Insyaallah ya, mulai saja. Alhamdulillahirobbilalamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Institut Nanti Ikhwani. Demikian Ibu Bapak sekalian, luar biasa ya. Saya mau tanya, apakah Ibu Bapak merasakan manfaatnya? Kira-kira siap membawa kemakmuran masjid masing-masing? Oke, saya tanya sekali lagi. Apakah Ibu Bapak sudah puas dengan materi ini tadi? Insyaallah, dereng Pak. Pengen boleh didampingi lebih detail lagi, lebih rinci lagi bersama beliau? Insyaallah nanti akan kita agendakan kembali Bapak Gus nanti di bawah koordinasi Masjid Bengkel Training Center karena memang kita konsen di sana. Juga menyampaikan bahwasanya beliau ini Bapak Gus nanti ini juga penulis buku. Salah satu buku beliau adalah Marketing Langit. Masya Allah luar biasa, kebetulan beliau hari ini juga membawa. Ini Ibu Bapak, saya mau tanya ini clue-nya adalah siapa di antara Ibu Bapak yang menjadi takmir yang umurnya di bawah 40 tahun dapat door prize langsung? Mau angkat tangan? Di bawah 40 tahun.
Oke, masya Allah. Banyak gimana? Oh gitu. Yang ternyata banyak Pak, alhamdulillah. Di bawah 40 saya itu. Coba 1, 2, 3, 4, 5. Oh, alhamdulillah. Oke, ini doorpressnya hanya 1. Yang paling muda, masya Allah. Masa aku ngacung dewe, masa saya kan baru 29 kan. 29 jalan dikit. Umur usia berapa mas? 28. Allah Akbar. Sudah nikah? Kalau belum kita fasilitasi, masya Allah. Masih dewe. Oke Bang. Itu Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di penghujung acara. Tapi sebelumnya ini ada sedikit bingkisan dari panitia. Ucapan jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Insinyur Kusnadi Ikhwani. Kami mohon berkenan untuk Bapak Ustaz Haji Sarimo selaku Ketua LP2A untuk memberikan sedikit bingkisan kepada pembicara kita kali ini. Ini ada bingkisan dari panitia itu emas 24 karat. Masya Allah luar biasa. Jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya, atas sharingnya. Semoga kami semua bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh beliau, dan mobil khusus kepada Bapak Insinyur Kusnadi Ikhwani diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan bisa mendampingi kita ke depannya insyaallah. Allahumma amin. Demikian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Dan tak lupa Ibu Bapak kami mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semuanya yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada malam hari ini. Wabil khusus kepada segenap takmir Masjid Al-Amanah yang sudah totalitas mempersiapkan tempat untuk berjalannya acara pada malam hari ini dengan luar biasa. Semoga masjidnya segera selesai dan menjadi semakin makmur. Allahumma amin. Kita tutup Ibu Bapak yang dirahmati Allah SWT dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum dari kami. Sampai ketemu lagi insyaallah di bulan depan. Masjid Baituna Training Center akan hadir setiap hari Ahad pekan ketiga di hadapan panjenengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.